Salam jumpa lagi Ibu Bapak Saudara dikasih Tuhan. Di tanggal 28 November 2020 kita jumpa di dalam Sapaan Malam Sebaot Bogor. Dan sebelum kita memulai serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami pada malam ini masih boleh merasakan kasih dan penyertaan-Mu. Kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berkati kami dengan Roh Kudus-Mu. Ajari kami supaya kami memperoleh pengertian dan juga memperoleh kerinduan dari Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Bersabdalah Tuhan, layakkan kami, terlebih hamba-Mu ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada malam ini adalah dari Pengkhotbah pasal yang kedua, Pengkhotbah pasal kedua, ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita masih ada yang ingat sebuah perlombaan yang diberi nama Touch the Car. Artinya perlombaan tersebut yang akan mendapatkan mobil adalah orang yang paling lama bertahan untuk tetap menyentuh mobil tersebut. Satu kali dalam pertandingan tersebut dimulai dengan 30 orang. 30 orang menyentuh mobil tersebut. Nah, berselang 1 hari, 2 hari, 3 hari, peserta terus berguguran. Dan akhirnya hanya ada 2 orang yang tersisa. 1 laki-laki, 1 perempuan. Mereka tetap bertahan. Dan itu berlangsung sampai hari keempat. Ketika mereka di dalam proses perlombaan tersebut, si perempuan yang salah satu dari 2 orang tersebut merogoh dompetnya atau tas kecilnya. Ia mengambil sesuatu dari tasnya dan tak sengaja ia kemudian melepaskan sentuhannya dari mobil tersebut. Dari satu tindakan kecil tersebut, akhirnya ia pun lepas dari hadiah yang dijanjikan. Ia pun keluar dengan sedih karena dia sudah bertahan bersama dengan orang yang satunya. Namun karena satu hal kecil, ia harus gugur dari pertandingan tersebut. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dari pertandingan tersebut mau diceritakan bahwa ada banyak alasan, ada banyak hal yang bisa saja membuat kita tergeserkan fokus kita. Dan itu juga yang sama-sama mau diingatkan oleh Salomo dalam tulisannya yang kita baca pada malam ini. Ia menuliskan bahwa hilang kontak dengan Tuhan itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat berharga yang ditinggalkan. Ya, kita tahu sendiri bahwa Salomo adalah seorang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Ia adalah orang yang begitu dikagumi oleh banyak orang. Bahkan
Ia dijuluki sebagai orang yang paling berhikmat, raja yang sangat berhikmat. Ia sangat kaya, ia sangat populer. Namun ternyata Salomo pun tidak tahan dengan godaan dunia. Dan ketika ia tergeserkan fokusnya dari Tuhan, ia pun kehilangan perkenanan Tuhan dan ia mengalami hal yang paling buruk. Oleh sebab itu, ia mau bilang bahwa ternyata di dunia ini tidak ada yang kekal. Ia mau bilang bahwa di dunia ini adalah semuanya kesia-siaan. Tidak ada yang abadi. Bahkan dalam pembacaan kita dikatakan segala usaha, segala pekerjaan yang ia lakukan dan ia telah teliti baik-baik, semuanya seperti menjaring angin. Semuanya seperti melakukan hal yang sia-sia. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan ibu bapak dan saya? Apakah fokus perhatian kita tetap kepada Tuhan? Apakah kita seperti orang yang berlomba tadi, tetap memiliki konektivitas, memiliki hubungan dengan mobil yang sedang dipertandingkan? Apakah kita juga mengalami pergeseran fokus karena hal dunia? Hal ini mau dipertanyakan kepada kita sebelum kita beristirahat malam ini. Mari ibu bapak, sibuk apa kita dalam pekerjaan kita? Sesibuk apa kita di dalam segala usaha kita? Adakah Tuhan tetap yang utama di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam karir, dalam aktivitas? Adakah Tuhan yang kita utamakan? Terlebih di dalam pelayanan kita. Jika kita hilang kontak dengan Tuhan, jika kita hilang perkenanan dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan hanya akan menjadi hal yang sia-sia. Apapun yang telah kita usahakan hanya akan menjadi satu hal yang sama sekali tidak ada gunanya. Mari malam ini kita diajak untuk tetap fokus kepada Tuhan, tetap memiliki tujuan hidup kepada Tuhan. Jangan tergoda, jangan terdistract, jangan teralihkan fokus kita dari Tuhan. Jadikan Dia yang utama. Apapun yang kita lakukan sehari-hari, jangan sampai kita lengah. Terlebih dalam pelayanan, jangan kita tergoda akan banyak hal. Dan inilah yang dialami oleh Salomo. Ia tergoda dengan berbagai hal dunia. Dan akhirnya ia pun mau menyesal yang tidak bisa. Karena penyesalan itu selalunya ada di belakang. Jangan kita menyesal ibu bapak. Jangan kita kemudian hilang perkenanan dari Tuhan. Karena itulah tujuan hidup kita. Sekalipun sederhana hidup kita, kita tetap terfokus kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan anugerahkan kita kehidupan yang berlimpah, jadikan juga Tuhan yang menjadi fokus dalam hidup kita. Artinya, apapun keadaan kita, tidak melegalkan kita untuk kita lepas kontak, lepas hubungan dari Tuhan. Tanpa itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih. Engkau menyertai kami di sepanjang hari ini. Bahkan saat kami akan istirahat, Engkau juga masih memberikan kami waktu untuk kami disapa oleh firman-Mu lewat sapaan malam pada saat ini. Ajari kami Tuhan, supaya kami tidak lepas hubungan dengan Tuhan. Ajari kami Bapa supaya kami tetap memiliki keterhubungan yang erat dengan Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya harapan kami, satu-satunya tumpuan hidup kami. Tanpa Tuhan kami tak dapat
berbuat apa-apa. Jangan biarkan Tuhan pekerjaan kami, usaha kami, segala aktivitas keseharian kami itu membuat kami lupa diri dan akhirnya lupa Tuhan. Bahkan dalam pelayanan, jangan biarkan kemudian kami merasa bahwa pelayanan itu milik kami sendiri. Kami tidak mengindahkan berbagai apa yang Tuhan telah arahkan kepada kami, sehingga kami lupa akan Tuhan. Tuhan, ajari kami Bapa, dan ampuni kami jika kami lalai di dalamnya. Kami saat ini berdoa untuk mereka yang sakit, siapapun mereka Tuhan, terkhusus warga jemaat-Mu, dari sektor 1 hingga 31. Pun kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Daud Toding Datu yang saat ini dalam masa perawatan. Engkau sertai ia, berkati ia, sembuhkan ia Bapa, sehingga dimampukan untuk melakukan segala aktivitas kesehariannya. Begitu juga Ibu Pendeta Francisca, Tuhan juga berkati. Di dalam pergumulan, Engkau berkati juga Tuhan, sehingga boleh mendampingi suami terkasih di dalam sakit yang sedang dialami. Kami berdoa bagi mereka yang berduka, Tuhan mau hiburkan, kuatkan mereka. Kami mau berdoa untuk semua warga jemaat-Mu, bahkan kami yang saat ini mengikuti program ini. Tuhan juga tolong kami, supaya kami juga boleh hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kami tidak hilang fokus kepada Tuhan. Apapun yang kami lakukan, semuanya biarlah beralaskan, berdasarkan kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Berkati kehidupan kami Tuhan, kebutuhan hidup kami, terlebih di masa pandemi ini. Begitu juga kami berdoa buat anak-anak kami yang mereka juga bergumul Tuhan dalam masa pendidikan mereka di masa pandemi ini. Kuatkan mereka, bahkan masa depan terbaik Tuhan berikan bagi mereka, anak-anak kami dan cucu-cucu kami. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini bimbang akan iman mereka. Tuhan juga tolong dalam segala pergumulan mereka. Gereja-Mu Tuhan berkati, terlebih Sebot Bogor, di mana kami ada melayani dan juga diutus oleh Tuhan. Tuhan tolong kami, dan biarlah semua pergumulan dalam pelayanan Tuhan mau berkati dan berikan solusi yang terbaik. Bangsa negara kami Tuhan berkati, dan biarlah kasih-Mu juga menyertai semua pemimpin kami. Dan kami sebagai masyarakat, Tuhan jadikan kami sebagai pembawa damai sejahtera. Inilah Tuhan doa kami menyerahkan istirahat malam kami saat ini, dan dengan iman kami juga percaya esok hari Kau bangunkan kami dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang terbaik. Bapa, sempurnakanlah doa kami, dan jadilah kehendak-Mu di dalamnya. Berkatilah mereka Tuhan yang mengasihi kami, berkati juga mereka ya Bapa yang membenci kami. Semua doa ini kami bawa dalam Yesus Tuhan kami, Sang Kepala Gereja yang hidup. Amin. Demikian perjumpaan kita. Tetaplah menjaga kesehatan, patuhi berbagai protokol kesehatan yang diberlakukan demi kesehatan kita bersama, dan jadilah berkat untuk banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.